buanglah buah yang buruk, tumbuhkanlah tunas-tunas yang baik. Ibu bapak, saudara-saudariku, Anda pasti mengenal Leonardo da Vinci. Dia yang melukis The Last Supper. Dia melukisnya pada tahun 1495 sampai 1498. 3 tahun lamanya dia menyelesaikan gambar besar itu. Mengapa? Masa sampai 3 tahun? Ketika dia mulai melukis The Last Supper, sangat enak, sangat lancar. Petrus, Yakobus, Yohanes, Thomas, semua lancar. Apalagi tiba Yudas, pas-pas dia bilang. Dia punya saingan, pelukis yang sangat membenci dan memusuhi Leonardo da Vinci. Dan Leonardo da Vinci juga membenci orang itu. Mereka bersaing, mereka bermusuhan. Maka apa yang dibuatnya? Wajah dari musuhnya ini dia jadikan wajah si Yudas Iskariot. Dia senang lihat musuhnya tampil bagaikan Yudas. Kemudian dia selesaikan murid rasul yang lain, dan tinggal satu untuk memahkotai The Last Supper. Dia harus melukis wajah Yesus. Dia sengaja taruh paling akhir sebagai puncak karyanya. Apa yang terjadi? Tiap kali dia melukis wajah Yesus, hasilnya jelek, hasilnya buruk. DP mata juli, DP gigi bertaring, DP alis tabal sebelah, tipis sebelah. Dia heran, kok bisa seorang ahli seperti ini bisa salah-salah begini? Dia stres, dia frustrasi, dia bingung. Why? Dan tiap kali melukis tidak pernah punya suasana hati yang enak, selalu bad mood, bete sekali. Akhirnya satu kali dia duduk berdoa di gereja Santa Maria delle Grazie, Milan. Dalam hening, dalam refleksi, dalam doa, dia menemukan, selama saya menyimpan kebencian pada seseorang, selama saya menyimpan dendam, selama saya menumbuhkan permusuhan, saya tidak akan mampu memiliki hati damai untuk melukis Sang Juru Damai, Sang Maha Pengampun, Sang Maha Baik, Sang Penebus dosa. Leonardo da Vinci mengambil kesimpulan, saya harus memaafkan dia, saya harus mengulurkan tangan minta maaf, saya harus berdamai dengan dia. Dan dia buat. Ibu bapak, saudara-saudari, apa yang terjadi sesudah dia berdamai, mengampuni, sesudah dia membuang kepahitan, kebencian yang ada dalam hatinya? Hatinya penuh tenang, penuh damai, dan dia melukis wajah Yesus begitu indah, begitu agung, begitu mulia, seperti sepantasnya seorang Kristus. Maka lukisan The Last Supper selesai dan menjadi karya maha indah dari seorang Leonardo da Vinci. Saudara, buanglah kepahitan, buanglah kebencian, maka buah-buah, tunas-tunas kebaikan, damai sukacita akan tumbuh. Sebenarnya khotbah saya sudah selesai, tapi karena saya sudah biasa khotbah panjang, saya mau sambung. Apa yang saya kisahkan tadi tentang Leonardo da Vinci dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi. Dia menantang kita masing-masing, hasilkanlah tunas-tunas kebaikan pada pokok, pada pohon kehidupanmu. Hasilkanlah buah-buah roh, hikmat, pengertian, pengetahuan, pengenalan akan Allah, dan takut akan Allah. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang tidak menghakimi seenaknya,
maka kamu akan menjadi orang yang tidak berlaku curang, yang tidak berlaku tak adil pada orang lain. Kamu tak akan menyimpang dari kebenaran. Lihat, serigala dan domba pun bisa makan bersamaan. Macan tutul bisa bermain, berbaring damai di rerumputan dengan binatang-binatang ternak lainnya. Lembu dan beruang bisa akur, bisa baku baik, bisa ciptakan damai. Mana tunas-tunas damai? Mana buah-buah yang kamu hasilkan dari pohon kehidupan? Kita belajar dari Leonardo da Vinci. Ketika ia mencoba membuat apa saja yang negatif, buruk dari dalam hatinya, mekarlah, tumbuhlah damai sukacita. Dia bukan hanya melukis Yesus, tetapi dia imitatio Christi, mengikuti Kristus sendiri, yang di dalam hatinya hanya ada damai, kasih, dan kebaikan. Paulus tadi kepada umat di Roma, pada waktu Paulus menulis surat kepada umat di Roma menghadapi dua kesulitan. Pertama, mereka dikejar-kejar oleh Kaisar Nero, dianiaya, dibunuh. Kedua, di Roma bukan cuma ada pengikut Kristus asal golongan Yahudi, ada juga bangsa-bangsa asing yang sudah mulai menjadi Kristen, dan mereka tidak akur, mereka bersaing. Orang suku lebih jago, orang asal usul, orang suku bangsa lebih hebat. Mereka bersaing, mereka bermusuhan. Paulus bilang tadi, kembali kepada kitab suci yang mengajak kita persaudaraan, bukan persaingan, persatuan, bukan perpecahan. Hendaklah kamu seperti Kristus yang datang sebagai pelayan, bukan sebagai saingan, bukan sebagai tandingan. Bangunlah kebersamaan, dan biarlah kamu memiliki satu hati, satu suara, memuliakan Tuhan dan menghadirkan sebuah keluarga Kristiani. Belajar dari Leonardo da Vinci, berani ambil langkah serius, berdamai, bukan bersaing. Bukan berlomba siapa paling di atas, tetapi berlomba siapa paling rendah hati. Bukan mencari siapa pelukis yang paling hebat, tetapi siapa pelukis yang paling memiliki damai, sukacita dan keindahan dalam hatinya. Dan lihat, hasil karya Leonardo da Vinci menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi tanda kehadiran Tuhan untuk semua orang yang menatap, mengagumi karya besarnya The Last Supper. Bintang tamu kita dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis. Dia mengajar kita juga menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa itu? Bertobat berarti apa? Membuang yang buruk, melepaskan, menanggalkan yang jelek, dan membiarkan, memberi kesempatan dan peluang tumbuhnya benih-benih kebaikan. Lagi-lagi diminta dari kita buah-buah dari pertobatan, dan ini sangat perlu. Urgen. Yohanes Pembaptis tadi katakan, kapak sudah di tangan, siap diayunkan. Bagi pohon yang tidak berbuah akan dipotong, ditebang, dan masuk kayu api, jadi kayu api dibakar, dan hanya jadi kaum abu bakar. Penting untuk menghasilkan buah. Jika tidak, engkau ditebang. Kita belajar dari Leonardo da Vinci. Dia tidak menunda lama-lama. 3 tahun sudah terlalu lama. Dia sadar dia tidak jadi-jadi. Kenapa tidak maju-maju? Oh, akar pahitnya ada. Kebencian, permusuhan. Ini harus dilepas dalam tempo yang sesingkat-singkat. Saudara-saudari, lihat ada grass advance di tengah gereja kita, juga di rumah-rumah kita. Dedaunan hijau, lambang pertumbuhan, lambang ada harapan.
Kitalah yang harus menjadi buah-buahnya. Kita perlu menambah buah-buah kebaikan, tunas-tunas kebaikan di rumah kita masing-masing, antar keluarga. Coba check and recheck. Jangan ada yang harus mencopot buah kebencian, buah lama. Ada yang mengklaim kakak adik, papa mama, ya, antar sesama yang tinggal di rumah. Ada yang baku galau, baku mulu bengkok, baku hati busuk, antar saudara, antar sesama. Mungkin juga antar wilayah, antar rumah. Leonardo da Vinci dan Yohanes Pembaptis bilang beredijo, artinya bertobatlah, baku baik, ganti dengan buah-buah harapan, kebaikan, damai. Gantilah dengan hal-hal yang indah, yang mulia, yang pantas sebagai putra putri pengikut Kristus. Maka wajah Kristus yang baru, hati Kristus yang baru akan bertunas dalam Krans Advent kita, dalam Krans Advent keluarga kita. Di rumah kita masing-masing juga kita punya salib besar di dinding. Salib ini penuh makna. Salib ini ibarat sebuah pohon. Salib ini adalah menunjuk pada pohon di tengah Taman Eden. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi karena Adam dan Hawa lebih taat pada kesalahan, lebih taat untuk melawan Allah, maka pohon itu menjadi pohon kematian, pohon dosa, pohon maut, pohon ketidaktaatan. Maka pohon yang ada di Taman Eden itu, pohon ketidaktaatan, pohon dosa, diganti dengan sebuah pohon di Bukit Golgota, pohon keselamatan, pohon pengampunan, pohon penebusan, pohon kebebasan dari dosa. Mana tunasnya? Siapa tunasnya? Yesus. Bagaikan sebuah tunas di pohon itu. Dia yang membawa pengampunan, dia yang membawa pengharapan, dia yang membawa penebusan. Sambil menatap salib di rumah kita masing-masing, marilah kita merasa terpanggil menjadi buah damai di rumah, buah kebaikan di rumah, buah persaudaraan, bukan persaingan, saling melengkapi, bukan pertandingan lomba, saling mengalahkan, saling memojokkan, saling menelantarkan. Pohon salib di rumah kita selama masa Advent ini menjadi peringatan, menjadi pohon yang memanggil kita, hasilkanlah buah-buah di rumahmu, dalam pohon hidupmu masing-masing. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis meminta bertobat untuk menghasilkan buah yang baru. Pas-pas, cocok sekali. Minggu ini kita akan merayakan sakramen pertobatan, sakramen rekonsiliasi, berdamai kembali dengan Tuhan. Sakramen Leonardo da Vinci mencopot, membuang yang salah, yang negatif, tanggalkan, lepaskan sudah, berhenti. Masa ini masa bertunas, masa bertumbuh, kebaikan, keindahan, ketakutan akan Allah, hormat akan Allah. Bayangkan jika Yohanes Pembaptis tidak berseru, bayangkan jika Yohanes Pembaptis tidak mengingatkan kaum Farisi, kaum Saduki, berapa banyak orang yang tidak selamat. Seruan Yohanes Pembaptis menyelamatkan banyak orang. Saya berharap papa mama minggu ini berani mengajak anak-anak di rumah mengaku dosa. Berani jadi Yohanes Pembaptis, mewartakan saatnya orang keluarga bertobat. Jangan-jangan orang seperti Leonardo da Vinci 3 tahun ini nak maju-maju. 3 tahun ini orang perusahaan, orang DPP, orang wilayah rohani, orang umatnya nak maju-maju karena ada yang menanam benci.
karena ada yang menanam buah-buah keburukan. Lepas buah juga melalui sakramen pengampunan, di mana kita semua mea culpa, kita semua berdosa. Ya Tuhan mengampuni. Saudara-saudariku yang terkasih, Leonardo da Vinci sesudah membuang buah-buah yang jelek, dia bukan hanya mampu melukis wajah Yesus, dia mampu menaruh hati Yesus dalam hatinya. Itulah penantian akan Natal yang sejati.